Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya kawan dan selalu bahagia. Pada chapter ini diperlihatkan semua yang ada di sana kaget karena kedatangan siluman kera berambut merah. Ternyata kera berambut merah adalah musuh bebuyutan dari kera berambut putih. Dan kera berambut merah pun terus saja meremehkan Raja Kera berambut putih. Dia berkata mereka yang tinggal di sana terlalu nyaman dan itu membuat mereka menjadi lemah. Yang lemah tidak akan bisa bertahan hidup bahkan jika mereka hidup di semak-semak. Dan hari ini dia ingin mereka semua menghilang dari pegunungan kera terbang. Dan perkataan itu pun membuat Raja Kera Putih kesal. Ternyata kera berambut merah itu dari klan kera hitam Akajiri. Dia sangat marah karena dia telah membunuh bangsanya. Dan mereka tidak pernah memprovokasi kera hitam padahal. Jadi sekarang mereka akan melawannya. Dan Raja Kera Hitam pun malah tertawa. Dia menganggap kalau dia memang tidak siap dan tidak kuat, dia tidak akan menyerang bangsa kera putih. Lalu dengan jahatnya, dia pun memerintahkan para pasukan kera hitamnya untuk menyerang bangsa kera putih. Akhirnya, peperangan pun tidak bisa dihindari lagi. Dan satu persatu, monyet-monyet kera hitam dan kera putih pun berjatuhan. Sedangkan sang nenek sibuk membangunkan Sun Wukong. Dia menggerak-gerakkan badan Sun Wukong dan meminta sekarang adalah waktunya dia dibutuhkan. Tapi sayangnya Wukong malah ngiler kawan. Bener-bener emang ya. Dan ternyata dia mimpi. Di dalam mimpinya dia sedang mengejar api suci. Dan ya kita tahu api suci itu nantinya akan menjadi sosok Xiao Yu. Api itu pun berkata kepada monyet batu untuk berhenti sejenak. Dan Wukong berkata dia akan berhenti setelah menangkapnya. Tapi bagi api suci, Wukong tidak akan pernah bisa menangkapnya. Dia adalah api kebijaksanaan yang melegenda. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Dan Wukong baru saja lahir dari batu. Dia ingin mengetahui banyak hal. Jadi, api suci memintanya untuk melihat ke arah bawah. Dia meminta ke arah pantulan di kakinya. Dan setelah Wukong melihatnya, dia pun melihat sosok kera yang sangat tidak asing lagi. Dia melihat kehidupannya yang sebelumnya. Api kebijaksanaan itu pun bercerita kalau dia telah membuat beberapa kesalahan di kehidupannya yang lalu. Sebelum dan dia baru sadar setelah dia meninggal. Dia juga melihat sosok Xiao Su. Dia adalah wanita yang sangat dekat dengan Wukong semasa hidupnya dulu. Xiao Su selalu mendoakan Wukong agar terlahir kembali. Dia juga melihat beberapa makhluk siluman di jalur iblis yang pernah dia lawan. Dan api suci pun bercerita di kehidupan sebelumnya, Wukong memiliki banyak koneksi dengan manusia, iblis, dan dewa. Dan jika ada sebab, maka akan ada akibat. Semua perbuatan akan selalu dibalas. Dan orang-orang yang bersangkut paut dengan Wukong di masa lalu, setelah bereinkarnasi, mereka menjadi orang yang berbeda. Tetapi, sifat dari kehidupan sebelumnya tetap masih ada katanya. Mendengar itu pun, Wukong berkata, itu semua adalah omong kosong. Apa yang terjadi di kehidupannya sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Dan alasan api suci memberitahunya adalah, dia hanya melihatnya sekali. Dan itu ketika dia baru saja lahir dan tengkoraknya tidak muat. Tapi tenang, ketika Wukong bangun, dia akan lupa dengan percakapan ini. Tapi yang ingin api suci katakan adalah, Sun Wukong sangat penting baginya, karena sebentar lagi akan ada malapetaka yang datang kepada api suci. Sun Wukong harus melindunginya. Tapi api suci pun tidak bisa mengatakannya hal apa yang akan terjadi. Dan yang semua kita tahu juga, yang terjadi adalah Li Zitian menjadi kaisar ke-8 ingin menguasai dunia.
Wukong yang mendengar penjelasan itu semua akhirnya tertawa terbahak-bahak karena dia menganggap itu hanyalah lelucon saja. Sekarang keliarannya tidak dapat dipadamkan dan dikendalikan oleh siapapun. Tapi setelah beberapa percobaan dan latihan, Sun Wukong dapat mengendalikannya. Wukong pun menanyakan siapa namanya. Tapi api suci tidak memberitahunya dan berkata ketika Wukong tahu nama aslinya, maka dia bisa tahu siapa api suci itu. Dan dia meminta Wukong untuk tidak tidur lama-lama lagi karena dunia sedang menunggunya. Lalu cerita pun dibawa kembali ke pertarungan Raja Kera Putih melawan para pasukan Kera Hitam. Dia terlihat sangat marah dan memukul satu persatu kera-kera hitam itu. Dan semua pasukan kera hitam itu berhasil dikalahkan. Tapi sayangnya, tiba-tiba Raja Kera Hitam datang untuk menendang Raja Kera Putih. Dan jedar! Badan besarnya pun tidak bisa menahan kerasnya tendangan dari Raja Kera Hitam. Dia pun terpental dan itu membuat Raja Kera Hitam sangat senang karena baginya Raja Kera Putih hanyalah Raja Monyet tua yang lemah. Menurutnya pasti Raja Kera Putih tidak akan bisa melindungi rakyatnya. Dan mulai hari ini gunung ini menjadi miliknya. Dia pun memukul dadanya seperti ciri khas monyet. Dia semakin marah dan berteriak, janganlah berusaha lagi karena dia pasti akan kalah. Tapi sayangnya, Raja Kera Putih pun tidak terima dengan itu. Dia langsung bangkit dan memukul Raja Kera Hitam. Dan cerita pun dibawa ke sisi iblis alis kuning. Ya, iblis Buddha di sana. Dia terlihat saat ini sudah tua. Dia berkata baru-baru ini jalur iblis, dia dan Kera Hitam Akariji menjadi fokus diskusi di antara para monster. Beberapa kera telah dimakan, tapi komunitas di puncak bukit telah meningkat pesat. Sedangkan yang datang adalah Kera Emas. Dia pun berkata, seperti biasa, setengah dari hasil yang diperluas akan dikirim ke Galeris. Mendengar itu pun, sang alis kuning sangat senang. Dia terlihat sibuk memberi makan peliharaannya itu. Dia hanya berkata ada ribuan iblis, tetapi favoritnya adalah monyet karena karakternya yang gesit, pintar, dan kuat. Selain itu, kera adalah mitra yang dapat dipercaya dalam aliansi gelap yang telah dia bangun selama ini. Sedangkan Kera Emas berkata tanpa bantuannya dia tidak akan bisa sampai di titik ini. Dan iblis alis kuning pun berkata dia tidak pantas berbicara seperti itu. Santai saja kawan. Dan hubungan antara manusia dan monyet itu lebih baik daripada dengan iblis lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dedikasi dari Gunung Kera Terbang tidak sebanding dengan tempat lainnya di Monster Avenue. Dan dia bertanya berapa banyak bukit yang saat ini dia miliki. Dan ternyata dia sudah memiliki sangat banyak bukit yang dia kuasai. Setelah Akariji menghancurkan monyet rambut putih, tidak ada lagi monyet yang memiliki kekuatan untuk menantang mereka. Tapi tiba-tiba iblis alis kuning berkata dia memiliki perasaan yang aneh. Dan dia bertanya pernahkah dia memperhatikan hujan meteor yang baru saja terjadi. Kera Emas pun bertanya-tanya hujan meteor apa yang dia maksud. Dan emang ada yang harus diperhatikan dari itu. Raja Iblis Kuning pun berkata sebelum Jiazi juga merupakan hujan meteor. Awal mula iblis yang mengerikan itu juga dari hujan meteor. Perkataan itu pun membuat Raja Kera Emas pun berpikir. Dan cerita pun dibawa ke saat ini, di mana pertarungan antara dua Raja Kera terjadi. Tapi sayangnya Raja Kera Putih yang memukul Raja Kera Hitam, tangannya diambil dan diputuskan. Tangannya pun putus dan dia ditendang. Saat ini dia benar-benar tidak berdaya dengan kehilangan satu tangannya. Dan tidak sampai di situ, Raja Kera Akariji pun sangat marah dan meningkatkan kekuatannya serta menyerang Kera Putih.
Tanpa basa-basi lagi, dia pun memukuli kera putih dengan sangat brutal dan bam bam bam. Dia pun melancarkan serangan mautnya hingga kepala Raja Kera Putih terputus. Kepala Raja Kera Putih telah terpenggal dan itu menandakan kekalahan bangsa monyet putih. Kemampuan dari Raja Kera Akarigi sangatlah hebat. Walaupun badannya kecil, tapi kekuatannya tiada tanding. Sang nenek yang menyaksikan itu pun berkata, jika monyet batu terus saja tidur, maka monyet-monyet di bukit ini akan punah. Tapi tiba-tiba dia diserang salah satu pasukan monyet hitam dengan senjata tajamnya. Dan dia pun menebas sang nenek dan cas. Tiba-tiba Sun Wukong pun tersadar. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan di video selanjutnya ya kawan. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan sampai jumpa.